Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberinya kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan sederhana ini untuk mengikuti kegiatan in-house training. Kemudian tak lupa pula salawat bagi salam kita tunjukkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita memasuki acara hari ini adalah acara hari yang ketiga kita melaksanakan in-house training ini, sebaiknya kita membacakan doa dulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ibu Titin. Kepada Ibu Titin dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah la ilaha illa anta as'aluka an tuhliyaka wa tu'mini hidayatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Titin yang telah memimpin doa. Semoga dengan membaca doa ini kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi acara selanjutnya itu acara hari pertama dengan judul kerangka pembelajaran, yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen yang disampaikan oleh Ibu Pira. Kepada Ibu Pira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan in-house training sekolah penggerak. Dan selawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana hari ini Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Tetap bersemangat? Harus semangat, ya. Nah, sebelum saya menyampaikan, nah di sini saya bahwa saya di depan sini hanya bukan berarti saya lebih pandai atau bisa atau mengajari Bapak Ibu. Di sini kita semua sama-sama belajar. Saya di depan sini juga sama-sama belajar. Jadi nanti apabila ada dalam presentasi ini ada permasalahan atau apa, kita diskusikan bersama-sama. Karena semua yang ini halnya baru. Jadi kita masih sama-sama belajar. Bukan berarti saya yang ada di depan ini lebih paham dari Bapak Ibu yang duduk di sana. Nah, jadi itu. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi saya mohon maaf apabila nantinya dalam penyampaian ini ada yang masih kurang, yang kurang tepat, nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Untuk kegiatan kita pada hari ini kita masih membahas mengenai kerangka kurikulum. Ini bagian terakhir dari kerangka kurikulum. Kemarin sudah dijelaskan mengenai kerangka kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan yang terakhir ini mengenai prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya.
prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang pertama dulu di sini kita akan ada dua yang pertama prinsip pembelajaran dan yang keduanya adalah prinsip dari asesmen. Nah, prinsip apa yang kita ketahui tentang prinsip? Apa kalau bahasa lain dari apa kita supaya mudah mengingatnya? Prinsip itu apa? Apa Bu? Sifat karakter. Sifat karakter yang harus ada pada apa Pak? Sesuatu. Nah itu. Nah di sini berarti prinsip sesuatu yang harus ada dalam pembelajaran. Nah untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu ada 5 prinsip dalam proses pembelajaran. Nah kemarin kita sudah mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi kemarin Bu? Ada 6. Nah jadi untuk mewujudkan yang 6 dimensi tersebut, kita harus dalam pembelajaran itu harus memiliki prinsip. Nah di sini ada 5 prinsip dalam pembelajaran. Nah kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan pertimbangan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar dan serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Di sini ada 4. Ya, yang pertama itu mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik. Bagaimana membentuk kesejahteraan peserta didik, di mana peserta didik ini kita tanamkan karakter, pengetahuan dan kompetensi sebagai bekal hidup di dalam masyarakat. Nah, itu. Yang pertama tadi, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, itu prinsip yang pertama dalam pembelajaran, di mana sini mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik, di mana kesejahteraan psikologis itu yang baik berbanding lurus dengan keberhasilan akademik peserta didik dan semangat mereka untuk bersekolah. Nah, kesejahteraan psikologisnya yang baik berbanding lurus dengan keberhasilan akademik. Nah, jadi apabila peserta didik kita memiliki psikologis yang baik, maka otomatis dari akademiknya juga akan berhasil. Nah, terus selanjutnya menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Nah, ini sebenarnya kita sudah kita lakukan, menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Setiap peserta didik itu mempunyai hak untuk belajar dan mendapatkan pengajaran yang layak. Nah, siapa saja, dari mana saja dia mempunyai tidak melihat golongannya, tingkatan sosialnya, dia harus memiliki hak belajar yang sama. Baik yang masih kurang mampu dan yang sudah paham, sudah mengerti. Nah, tidak ada perbedaan. Ini sudah kita laksanakan. Kita tidak membedakan, oh ini anak ini sudah paham, ini yang belum paham. Yang belum paham kita biarkan saja, tidak. Kalau tidak, dia tidak paham, terus kita bimbing. Dia haknya sama. Terus selanjutnya menyenangkan dan bermakna. Jadi dalam pembelajaran itu menyenangkan dan
dan bermakna, menyenangkan, di mana dalam proses pembelajaran anak tidak merasa terbebani dengan pelajaran yang diberikan, ya, tidak merasa terbebani, menyenangkan, enjoy. Bukan enjoy berarti santai-santai saja, tetap dalam aturannya dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dipahami oleh peserta didik, memahami keterhubungan antara tiap potongan pengetahuan ke dalam keseluruhan konsep yang utuh. Nah, itu pembelajaran yang dipahami oleh peserta didik. Yang keempat itu adalah inklusif. Nah, inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif, mungkin ini kita sama-sama mendengar masih baru mungkin istilahnya, tapi kita saja mungkin saya juga masih baru mendengar kata-kata ini. Nah, atau Pak Selihin, apa kira-kira itu inklusif, Pak Selihin? Inklusif. Tadi dalam proses prinsip pembelajaran yang keempat itu adalah inklusif. Memperhatikan anak lebih mendalam. Memperhatikan anak lebih mendalam, yang tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tidak membedakan, memperhatikan anak lebih dalam dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Mengajak secara keseluruhan. Di mana di sini mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik, berarti tidak ada satupun anak yang tertinggal. Nah, kita tadi tidak ada, semuanya ikut. Yang mempunyai kemampuan yang kurang, yang sedang, yang sudah bagus, semuanya diperhatikan, diikut sertakan. Nah, semua anak dari latar belakang apapun mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan meningkatkan kemampuan akademik mereka. Nah, itu prinsip kita dalam proses pembelajaran. Tidak ada membedakan yang sudah mampu, yang belum mampu, semuanya sama. Nah, itu yang pertama. Yang pertama mengenai pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Terus selanjutnya yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka itu untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dimana yang pertama itu untuk mencapai pembelajaran yang kapasitas belajar peserta didik itu, yang pertama adalah menanamkan growth mindset. Apa betul ya bacaannya, Bu, ya? Growth mindset. Growth mindset. Apa itu growth mindset? Pola pikir yang bertumbuh, terus berkembang. Nah, jadi peserta didik yang memiliki growth mindset yang kuat akan terus berupaya untuk bisa menguasai yang sedang dipelajari, bukan sekedar mendapatkan nilai yang baik saja. Nah, terus dengan growth mindset yang kuat, peserta didik akan mengatribusikan kegagalan mereka pada kurangnya upaya mereka, bukan kurangnya bakat mereka. Nah, jadi yang berkembang di sini, peserta didik akan mengatribusikan kegagalan mereka bukan kurang upaya mereka, bukan pada kurangnya bakat mereka, tetapi kekurang upaya mereka. Mungkin mereka lebih bermalas-malasan. Nah, sebenarnya semua anak kita itu tidak ada yang tidak mampu. Cuma perbedaannya karena ada tadi misalnya malas.
Ya. Nah, setelah itu grow mindset berbanding lurus dengan motivasi belajar. Semakin kuat grow mindset mereka, semakin tinggi motivasi mereka untuk terus belajar, dan semakin tangguh mereka saat mereka menghadapi berbagai tantangan akademik. Nah, semua anak kita itu mempunyai pola pikir yang berkembang. Ya, jadi kalau kita terus mengasahnya, nah dia akan terus berkembang. Nah, di sini mereka gagal itu bukan kurangnya upaya mereka. Ya, nih kita ulang lagi. Peserta didik akan mengatribusikan kegagalan mereka pada kurangnya upaya mereka, bukan pada kurangnya bakat mereka. Nah, upaya dia untuk mencapai suatu